Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gara-gara rebutan lahan, seorang pria di Kabupaten Pangkep terlibat duel hingga menewaskan keponakannya. Raja Goa ke-38, Andi Kumala Ijo Daeng Sila, meninggal dunia pada usia 65 tahun. Salah satu ruangan kampus Unhas Makassar dibakar sekelompok orang. Puluhan mahasiswa dibawa ke kantor polisi. Tidak kapok-kapok, seorang pria yang merupakan residivis pencurian kembali ditangkap karena ketahuan mencuri emas. Tak tanggung-tanggung, pelaku membawa kabur perhiasan emas senilai puluhan juta rupiah. Muhammad Said Foru, usia 41 tahun ini hanya tertunduk saat digiring ke Mapolres Maros. Ini bukan pertama kalinya ia menggunakan baju tahanan berwarna oranye. Sebelumnya, ia juga pernah ditangkap dengan kasus serupa, yaitu pencurian. Pria ini merupakan pelaku pencurian perhiasan emas di salah satu toko perhiasan emas di sekitar pasar tradisional Maros. Aksi pencurian yang terjadi 12 November lalu terungkap karena penjaga toko sempat memotret pelaku. Pelaku berbaju gamis putih itu berhasil mencuri emas seberat 30 gram atau senilai 30 juta rupiah. Modus pelaku yaitu mencuri perhiasan saat penjaga toko lengah. Tim Satreskrim Polres Maros akhirnya menangkap pelaku yang sedang bersama anaknya di sebuah wisma di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar pada hari Kamis pekan lalu. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Jadi modusnya, si pelaku ini masuk ke dalam toko, kemudian dia memilih barang. Kemudian setelah itu, si pelaku ini meminta tolong kepada penjaga toko untuk membelikan rokok dan minuman. Barang dia macam ada handphone, ada emas, kemudian juga HP juga ada, kita amankan semua barang tersebut. Ya betul, jadi pelaku ini residivis sudah beberapa kali juga masuk ke lapas penjara dan terakhir keluar dari lapas di Goa dan sekarang melakukan lagi kejahatan di wilayah Polres Maros. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar dikeluarkan atau di-drop out setelah diduga melakukan aksi memprotes sanksi ringan yang diberikan kepada dosen pelaku pelecehan seksual. Setelah viral di media sosial, pihak kampus mengklarifikasi dan membantah hal tersebut. Unjuk rasa di dalam kampus ini dilakukan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Hasanuddin Kota Makassar beberapa waktu lalu. Mereka memprotes terkait keputusan rektorat yang memberikan sanksi terlalu ringan kepada salah satu dosen berinisial FS yang terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi saat bimbingan skripsi. Pasalnya sanksi yang diberikan berupa administrasi atau skorsing selama 2 semester oleh Komisi Disiplin Unhas. Pasca aksi demonstrasi ini, salah seorang mahasiswa FIB yang terlibat dalam unjuk rasa bernama Alif Gufron justru dikeluarkan oleh pihak kampus. Hal ini memicu pro dan kontra di kalangan mahasiswa lantaran dianggap berkaitan dengan dugaan protes hukuman pelecehan seksual oleh dosen. Namun hal tersebut dibantah oleh pihak kampus. Kebijakan DO dilakukan karena mahasiswa bersangkutan melakukan 3 pelanggaran berat. Ini terjadi pelanggaran berat di sini. Ya. Di butir kelima menyebutkan menyimpang dan garis miring atau memperdagangkan dan garis miring atau membawa dan garis miring atau menggunakan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya maupun minuman beralkohol. Ini sisi terjadi pelanggaran. Jadi hal-hal ini yang dilanggar. Kenapa Universitas Hasanuddin mengambil keputusan yang tegas.
Pihak Universitas Hasanuddin menegaskan keputusan itu diambil untuk menjaga lingkungan akademik kampus yang sehat. Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Salah satu gedung universitas di Kota Makassar dibakar dan dirusak oleh sekelompok orang pada Jumat dini hari. Polisi yang melakukan penyisiran bersama pihak kampus mengamankan puluhan mahasiswa yang didapati berada di sekitar lokasi penyerangan. Api berkobar dari salah satu ruangan kampus di Universitas Hasanuddin Kota Makassar pada Jumat dini hari. Diduga peristiwa itu terjadi akibat dibakar oleh sekelompok orang. Selain itu, sejumlah kaca di beberapa ruangan juga pecah dilempari batu. Aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar bersama perwakilan kampus langsung melakukan penyisiran di sejumlah lorong gedung di dalam area kampus. Alhasil puluhan mahasiswa yang berada di sekitar lokasi penyerangan diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Ini dilakukan untuk mengetahui motif para pelaku pembakaran dan perusakan tersebut. Kemudian kita amankan beberapa orang yang kebetulan saat itu ada di sekitar TKP. Jadi kita lakukan upaya pengamanan dan maksud untuk menyelidiki dan mengetahui siapa dari pelaku tersebut. Nah, sepanjang dari tadi malam sampai dengan saat ini sudah dilakukan pendalaman baik terhadap TKP, kemudian juga CCTV, saksi dan juga beberapa mahasiswa tersebut. Sebanyak 32 mahasiswa yang diamankan kini telah dipulangkan karena belum ditemukan adanya indikasi keterlibatan. Pimpinan Kongres Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Unhas Makassar menjelaskan saat aksi unjuk rasa mereka tiba-tiba didatangi oleh sejumlah orang tak dikenal yang langsung melakukan penyerangan kepada para mahasiswa FIB. Aksi tersebut berlangsung kondusif. Setelah itu, beberapa orang yang tidak dikenal datang dari arah Fakultas Ekonomi dan Fisip. Karena masa yang datang begitu banyak, di situ mahasiswa FIB bersiaga untuk menghindari konfrontasi. Akhirnya, hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Mahasiswa FIB tidak mampu melarang karena orang-orang tersebut tidak diketahui atau tidak dikenal. Hingga saat ini petugas juga masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lain untuk mencari dalang dan motif pelaku melakukan pengerusakan di lingkungan kampus. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan bertugas, saya Feri Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.